Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan membahas ringkasan materi perkuliahan Sejarah Pendidikan Agama Islam dengan 3 pembahasan, yakni yang pertama, gambaran pendidikan Islam sebelum masa penjajahan. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Baik, di sini kami akan memulai pembahasan. Dari slide yang kedua akan dibahas oleh saya, Mahdaria. Selanjutnya, slide ketiga dan keempat akan dibahas oleh teman saya, Lailatul Qomaria. Berikutnya slide kelima dan keenam akan dibahas oleh teman saya, Maulidia. Gambaran pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan. Sejarah membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah. Walaupun Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi, tetapi penyebarannya baru meluas pada abad ke-13 Masehi. Perluasan Islam ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292 dan tahun 1297 melalui pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka. Agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian timur. Walaupun di sana ada peperangan, tetapi Islam masuk ke Indonesia dan peralihan dari agama Hindu ke Islam secara umum berlangsung dengan damai. Hal itu terjadi di antaranya karena sikap dan kepribadian para penyiar Islam yang pertama di Indonesia dengan mengingat 3 hal, yaitu para penyebar Islam pertama tersebut adalah angkatan umat Islam ke-1 Hijriah. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya abad adalah abad saya, kemudian abad berikutnya. Mereka pada umumnya adalah para pedagang dan perantau. Pada umumnya, pedagang dan perantau selalu bersikap ramah, ulet bekerja, dan sederhana. Mereka datang sebagai golongan minoritas yang tidak bersenjata. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada masa permulaan, yaitu pertama, agama Islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturan-aturannya. Bahkan mudah dianut oleh segala golongan umat manusia. Untuk masuk Islam cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dalam agama Islam hanya sedikit tugas dan kewajiban. Yang ketiga, penyiaran Islam dilakukan dengan cara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Keempat, penyebaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya. Yang kelima, penyiaran agama Islam dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami, dapat dimengerti oleh golongan bawah sampai golongan atas. Yang hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya berbicaralah kamu dengan manusia menurut kadar akal mereka. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Belanda. Pendidikan Islam itu bahkan menjadi tolak ukur bagaimana Islam dan umatnya telah memainkan peranannya dalam berbagai aspek sosial, politik maupun budaya. Namun, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sempat jatuh bangun. Maksudnya, sering terganggu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada pertengahan abad 19 Masehi, perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jamaah haji ke Mekah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Bahkan tahun 1882 Masehi, menurut catatan terdapat
300 pesantren di Jawa dan Madura. Hal ini ditambah lagi banyaknya orang-orang Hadramaut yang bermigrasi dan mencari penghidupan yang layak di Indonesia, yang juga membuka wawasan baru. Wawasan baru tersebut mengakibatkan sistem madrasah yang berkembang di Timur Tengah berkembang pula di Indonesia, baik isi dan materinya sama. Pada akhir abad 19 Masehi, Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan Belanda pada awal abad 20 Masehi. Jepang mengambil beberapa kebijakan, antara lain 1. Mengubah kantor for Islamistische Jaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumudi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang keempat, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Yang kelima, diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang disebut Masyumi, yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.